Halo semuanya, balik lagi nih di channel YouTube aku. Nah, kali ini kira-kira aku mau ngobrol apa ya sama kalian? Nah, kali ini aku mau ngobrol tentang gimana sih caranya biar teman-teman itu bisa lulus dengan cepat atau minimal tepat pada waktunya. Karena banyak banget mahasiswa yang galau, aduh gimana ya kak, aku tuh pengen kuliah tapi juga pengen cepet lulus karena aku pengen keburu kerja, atau ada juga ya aku pengen cepet kuliah, aku pengen bantu orang tua aku bisnisnya. Oke, boleh. Kemudian kak, mungkin juga gini ya, kak aku pengen lulus kuliah cepet, kenapa? Aku pengen keburu nikah, boleh juga, nggak apa-apa ya, karena setiap orang itu punya alasan kenapa sih pengen cepet-cepet lulus kuliah. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat untuk membuat video YouTube. Nah, kalau aku dulu begini ya, karena semester 1 dan semester 2 itu kita biasa paketan dari kampus, dari prodi itu sudah ditetapkan mahasiswa baru hanya bisa mengambil 22 SKS misalnya, atau 20 SKS karena setiap kampus lain-lain. Lah, semester 1 dan 2 coba alurnya diikuti ya. Kita hanya bisa mengambil mata kuliah yang sudah ditentukan oleh jurusan. Kemudian usahakan semua mata kuliah teman-teman ikuti, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian kita juga harus ada target IPK berapa nih ya, karena di step selanjutnya atau di tips aku selanjutnya, agar teman-teman bisa mengambil ya berapa nih kira-kira SKS-nya, 24 SKS di semester 3, semester 4, kemudian semester 5. Nah, teman-teman harus mempunyai IPK minimal misalnya 3,25. Nah, ini berarti teman-teman sudah harus perhitungkan di semester 1 dan juga semester 2 ya. Semester 1, semester 2 ikuti semua mata kuliah. Jangan sampai ada yang kosong dan juga jangan sampai ada yang bolos nih ya, teman-teman yang suka bolos, kaum rebahan, coba jangan sampai teman-teman itu males-malesan, karena mulainya atau startnya itu di semester 1 dan semester 2. Optimalkan di semester 1, semester 2. Jangan ada yang kosong atau nilai yang jelek lah istilahnya. Kalau nilainya jelek, IPK jelek, teman-teman nggak bisa ngambil mata kuliah lah yang semester atas gitu ya. Kemudian begini, kak gimana ya caranya biar aku IPK-nya bisa bagus? Ya, ini tips yang ketiga. Gimana caranya agar IPK bisa bagus? Setelah tips yang kedua tadi, ikuti ya semester 1, 2 ikuti program yang sudah dituliskan atau yang sudah dikhususkan oleh prodi, diikuti, jangan sampai ada yang tidak diambil. Kemudian semua harus masuk. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak masuk, ada kuliah yang teman-teman nggak tahu, nah ini akan mempengaruhi tugas ya. Di tips yang ketiga berarti begini, ketika teman-teman sudah mengambil mata kuliah yang teman-teman pilih di semester 1 dan semester 2, maka tugas apapun dari dosen harus teman-teman kerjakan ya. Tadi jangan sampai ada yang bolos kuliah. Nah, sekarang di tips yang ketiga, jangan sampai ada tugas yang bolong. Kenapa? Karena begini ya, sistem penilaian dosen itu kan ada UTS, UAS, dan juga ada tugas. Masing-masing ada prosentasenya, plus nanti keaktifan di kelas ya. Tugas nih, tugas 1, 2, 3, 4 misalnya satu semester 14 kali sampai 16 kali pertemuan, dosen itu memberikan 3 kali tugas. Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Nah, 80, 80, 80 ya. Berarti dijumlahkan 240 dibagi 3. Nilai rata-ratanya ada 80. Ketika teman-teman ada satu tugas atau 2 tugas yang tidak dikerjakan, maka ya pembagiannya kan tetap 3 ya. Ketika teman-teman dapat 3 tugas selama 14 kali pertemuan, 16 kali pertemuan atau 1 semester, ya pembagiannya ketiga. Kalau teman-teman hanya mengerjakan 2 misalnya, nilai yang pertama 60, nilai yang kedua 60, 120 dibagi 3 kali tugas, berapa tuh? 40 nilainya, akan anjlok. Nah, itu akan mempengaruhi IPK, dan ketika IPK-mu jelek, kamu tidak akan bisa mengambil mata kuliah kakak tingkatmu gitu ya. Jadi usahakan semua tugas harus dikerjakan, harus masuk selama 14 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan. Nggak harus semuanya sih, karena biasanya dari kampus itu kan masuknya 75%, berarti ada toleransi 3 kali teman-teman tidak masuk. Kalau aku dulu begini, toleransi 3 kali itu aku gunakan ketika nanti akan sakit ya, aku akan sakit, dan kita kan nggak tahu teman-teman kapan kita sakitnya. Jadi 3 kali toleransi ini jangan digunakan bolos, karena misalnya 14 kali pertemuan teman-teman udah bolos 3 kali, ternyata teman-teman itu sakit. Nah, teman-teman nggak ada toleransi. Nah, gunakan toleransi 3 ini kalau memang benar-benar teman-teman itu sakit.
Oke, tips yang selanjutnya ketika teman-teman sudah mencapai minimum IPK ya, IPK itu kan menentukan. Kenapa bisa menentukan? Karena ketika IPK-mu 3,25 atau 3,5 bahkan 3,75 atau 3,8, 39 gitu atau malah 4 bulat ya, teman-teman bisa mengambil mata kuliah kakak tingkatmu. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting dan harus digaris bawah. Kenapa? Karena ketika teman-teman bisa mengambil mata kuliah kakak tingkatmu, ini akan membuat teman-teman cepat selesai kuliahnya. Iya dong, logikanya begini, ketika teman yang lain itu masih semester 2, semester 3 gitu ya, teman-teman di semester 3 itu sudah bisa mengambil mata kuliah di semester 6 ya. Nah, itu bukan ya. Ketika teman-teman di semester 3, nah teman-teman bisa mengambil mata kuliah kakak tingkat di semester 5. Kalau 3 ya di 5, kalau 4 ya di 6 gitu. Ganjil, genap-genap gitu ya. Nah, itu akan menjadi poin penting. Teman-teman bisa cepet loh kuliahnya, karena apa ya? Kamu sudah mengambil mata kuliah yang seharusnya belum kamu ambil di semester itu. Masih anak-anak nih ya, masih semester 3 bisa mengambil mata kuliah semester 5 karena memang IP kamu sangat memenuhi, bahkan sangat-sangat memenuhi ya. Luar biasa memenuhi karena 4.0. Nah, kemudian setelah itu nanti ini deh, ada yang belum aku sampaikan ya, aku belum lupa. Nah, teman-teman yang di jurusan sains ini kan biasanya ada prakteknya. Yang nggak tahu di jurusan teknik, kedokteran atau jurusan yang lain pasti banyak banget itu prakteknya ya. Nah, di sini jangan sampai teman-teman meninggalkan praktek kalau memang nggak, yang terpaksa banget misalnya sakit ya, atau hanya males, ya jangan begitu ya. Kalau males ditunda, dibuang dulu. Usahakan teman-teman betul-betul datang praktek mendapatkan nilai. Kalau 01, 02 nah bahaya seperti yang aku udah ngomong tadi. Nah, selanjutnya begini teman-teman, nanti di semester 7 biasanya teman-teman bisa mengambil skripsi. Rata-rata skripsi bisa diambil di semester 7 ke atas, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, dulu waktu itu kenapa aku bisa lolos setengah tahun ya, 3,5 tahun dan cum laude lah ya. Itu karena di semester 6 aku sudah mulai konsultasi dengan calon dosen pembimbingku. Kenapa aku mengatakan calon dosen pembimbing? Karena aku bisa mengambil di KRS itu kan semester 7, tetapi di semester 6 aku sudah PDKT dengan calon pembimbingku. Siapa nih yang aku suka ya? Oh, Bu X, oh Prof X, atau Bapak ini gitu ya. Nah, aku sudah mulai tuh di semester 6 sudah mulai buat proposal, rancangan proposalnya. Malah di semester 5 aku sudah kepikiran aku besok mau apa ya gitu ya. Aku mau bikin penelitian apa ya. Nah, itu sudah terpikirkan. Semakin awal teman-teman memikirkan itu, maka teman-teman akan lebih cepat selesai. Nah, misalnya di semester 6 itu aku sudah membuat proposal. Kemudian aku mencoba menemui dosen pembimbing. Biasanya kalau dosen pembimbing yang baik, mereka akan mempersilahkan kok, oh ya Mbak, Mas, tidak apa-apa, yuk konsultasi dulu, walaupun dalam legal formalnya belum di KRS ya. Jadi kita mulai dulu nih pendekatan, mulai konsultasi, nyicil ya, bab 1 atau bab 2 atau bab 3, karena setiap kampus itu kan beda-beda, ada yang hanya 4 bab, ada yang 5 bab, lain-lain. Nah, disesuaikan dengan permintaan kampus. Kalau aku dulu semester 1 itu S1 itu sepertinya 5 bab ya, 1, 2, 3 analisis, kemudian penutup. Jadi di semester 6 aku sudah mulai nyicil membuat proposal. Kemudian di semester 7, nah di semester 7 aku di KRS sudah ada tuh ya, sudah ada skripsi. Karena aku sudah nyicil, maka aku tinggal melanjutkan pembimbingan dengan dosen pembimbing aku itu. Dan dulu alhamdulillah dosen pembimbing pertama dan kedua itu baik ya. Yang kedua ini sudah almarhum ya, semoga dosen pembimbing saya dulu ditempatkan di sisi Allah yang terbaik ya. Jadi karena beliau berdua ini baik, walaupun saya belum mengambil KRS ya, aku belum mengambil di KRS, tetapi mau bimbingan. Kalau sudah semester 7 sudah ada tuh di KRS, berarti tinggal melanjutkan aja. Oke, terakhir yang aku sampaikan ke kalian ini juga nggak kalah penting. Kenapa? Karena begini, biasanya di prodi setiap jurusan itu akan ada pembidangan ya. Kalau aku dulu di sastra nih, ada 3 pembidangan, apa tuh? Sastra sendiri, filologi, dan juga linguistik. Nah, ini perlu teman-teman pikirkan sejak awal masuk kuliah. Atau ketika teman-teman sudah semester 1, semester 2, teman-teman sudah kenal, oh prodiku ini akan ada pembidangan. Karena ketika teman-teman salah pilih, nah
ini akan bahaya banget. Teman-teman nanti galau di tengah-tengah kuliah menjadi nggak optimal. Aku harusnya pengen ke sastra nih, kenapa aku kok ke linguistik, atau aku pengen ke filologi tapi kenapa aku kok kemarin milih di linguistik. Jadi ketika teman-teman di prodinya ada pembidangan, ya, kamu galilah informasi itu sebanyak-banyaknya sampai kamu benar-benar yakin. Ketika kamu yakin, kamu menjalani kuliah akan dengan senang, kemudian nyaman gitu ya. Nah, tidak akan ada kendala. Ya pasti ada, tapi minimal aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak kendalanya. Nah, akan aku ulangi lagi biar teman-teman paham tips dan trik biar teman-teman lulus kuliah selama 3,5 tahun atau kalau bisa 3 tahun. Yang pertama, tulis mimpi kamu dimanapun. Misalnya di kulkas ya, teman-teman sering ke kulkas, ke kamar mandi, atau teman-teman ke kamar. Nah, itu penting banget ditulis besar ya. Aku pengen lulus kuliah 3,5 tahun, IPK cum laude. Nah, tulis. Itu akan menjadi motivasimu setiap hari. Yang kedua, jangan sampai kamu bolos kuliah. Kan 14 kali pertemuan sampai dengan 16 kali pertemuan ya. Minimal lah teman-teman bisa masuk selama berapa? 11 kali, 75% ya. Kalau aku dulu memang, ini jatah 3 kali libur ini aku gunakan kalau aku sakit. Kemudian tips yang ketiga, jangan sampai ada tugas yang terlewatkan. Jangan sampai nggak ikut UTS, jangan sampai nggak ikut UAS. Kemudian tips yang selanjutnya, optimalkan IPK-mu. Ikuti mata kuliah ya, pelajaran yang disampaikan oleh dosen dengan rajin, kemudian nggak bolos-bolos, tugasnya bagus ya. Kemudian IPK-mu nanti akan bagus. Nah, di sini ketika IPK-mu bagus, kamu bisa mengambil mata kuliah di semester atas atau di mata kuliah kakak tingkatmu begitu. Ketika teman-teman sudah bisa mengambil mata kuliah kakak tingkat, nah ini akan beban-bebanmu itu akan berkurang ya. Harusnya belum ngambil tetapi sudah bisa ngambil. Berarti kan harusnya aku ambil semester 5, aku sudah bisa mengerjakan di semester 3, ngikutin kuliah di semester 3. Kemudian selanjutnya ketika aku dulu di semester 6, aku sudah mulai membuat proposal penelitian skripsiku. Jadi, walaupun belum masuk di ISKS, aku sudah mulai ngomong dengan dosen calon pembimbingku, sudah konsultasi. Tips yang terakhir, jangan sampai teman-teman itu galau dalam menentukan spesifikasi pembidangan. Ya, mau bidang apa nih? Harus teman-teman pikirkan sejak di awal kuliah. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan. Semoga yang bisa aku sampaikan kalian ini pengalaman aku bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan pernah bosan untuk melihat video aku. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman di komentar atau lari ke Instagram aku di @risma.nrahmawati. Oke, bye.